Alhamdulillah alladzi bi ni'matin tatimmu salihat. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa hadana ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama al-aizza, yang sama kita cintai, sama kita muliakan, segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para alimul ulama, waris daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga para ustadz, para ustadzah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat saya kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya, Allah angkat kesulitannya, Allah bahagiakan kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim, salam hormat juga saya sampaikan kepada segenap panitia dan juga keluarga besar daripada mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kalian kontribusikan untuk mewujudkan acara yang besar ini, baik itu tenaga, pikiran maupun materi, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Dan pada akhirnya salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini adalah malam yang sangat amat istimewa. Kita datang bersama-sama di tempat ini hakikatnya adalah memenuhi undangan manusia agung, manusia istimewa, al-insanul kamil, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan datangnya kita di tempat ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah bahagiakan rumah tangga kita, dan mudah-mudahan adik-adik kita yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad, dan insyaallah masuk surga bersama baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ahibail kiram, malam hari ini kita kumpul di tempat ini mempunyai satu tujuan. Apa itu? Ta'ziman wa takriman wa ijlalan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat ini tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain kecuali dorongan mahabbah, dorongan cinta, dorongan takzim kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kabar gembira ibadallah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahbab. Seseorang itu Pak, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau kita hadir di tempat ini semata-mata karena dorongan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita datang ke tempat ini semata-mata karena mahabbah kepada Sayyidina Muhammad, maka insya Allah yakin bahwa nanti kita di akhirat bersama dan berkumpul dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang dari tempat yang jauh, mungkin ada yang jalan kaki, mungkin ada yang naik motor, mungkin ada yang naik mobil, dan semuanya itu kita keluarkan dana kita masing-masing. Tidak ada subsidi dari DKM, tidak ada subsidi dari panitia. Kita datang ke tempat ini karena mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah apapun yang ibu keluarkan, apapun yang bapak keluarkan, nanti akan mendapatkan balasan yang istimewa yang datangnya daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kalau kita berbicara tentang maulud, berarti kita akan berbicara tentang manusia agung. Kita akan berbicara tentang sosok manusia istimewa yang dikatakan oleh para ulama al-insanul kamil. Manusia paling sempurna adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barusan kita sudah mendengar pembacaan maulud daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana isinya tentang biografi, tentang akhlak, tentang manaqib daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di dalam mauludnya beliau mengatakan, wa ala tafannunin wasifina biwasfih yafna zamanu wa fihi malam yusuf. Sehebat apapun kalian, sepandai apapun ilmu kalian, kalian tidak akan pernah bisa menceritakan tentang sejarah baginda Nabi kita Muhammad. Sehebat apapun ilmu yang kalian punya, kalian tidak akan pernah bisa mensifati tentang akhlak baginda Nabi Muhammad. Yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Sampai kapanpun, sampai kiamat pun, kalian tidak akan pernah bisa mensifati akhlak Nabi Muhammad. Kalian tidak akan pernah mampu untuk mensifati akhlak Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, yang dikatakan al-insanul kamil. Kita mendengar sejarah Nabi Muhammad, kita menyimak sejarah Nabi Muhammad berada di tempat ini, walaupun kita tidak mengerti apa yang ada dalam kandungan maulud tersebut. Kita tidak paham apa terjemahannya, tapi karena dorongan mahabbah, dorongan cinta kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah modal kita untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Tancapkan di dalam hati sanubari kita ibadallah al-mahabbah kepada Sayyidina Muhammad. Tancapkan di dalam hati sanubari kita, tidak ada manusia di muka bumi ini yang patut untuk kita cintai, yang patut untuk kita hormati, yang patut untuk kita takzimi melebihi Nabi Muhammad. Itu yang harus kalian patri dalam otak kalian. Itu yang harus kalian patri dalam hati kalian. Tidak ada satu manusia pun yang wajib kalian muliakan melebihi baginda Nabi Muhammad.
Mau berjuang, berjuanglah untuk Nabi Muhammad. Mau membela, belalah ajaran Nabi Muhammad. Mau menjadikan suri tauladan, jadikan Nabi Muhammad suri tauladan kita. Mau menjadikan guru besar, jadikan Nabi Muhammad guru besar kita. Artinya segala sesuatu kembalikan kepada Habibina Muhammad. Memang ini manusia agung, ibadah Allah. Ini manusia istimewa. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensuri tauladani baginda Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad contoh suri tauladan yang baik. Apapun profesi Anda, menjadi seorang pemimpin, lihat Nabi Muhammad. Menjadi seorang ayah, lihat Nabi Muhammad. Menjadi seorang pendidik, lihat Nabi Muhammad. Menjadi profesi apapun, bahkan menjadi seorang pembisnis pun, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Nabi Muhammad adalah contoh dari segala kehidupan kita. Kalau kita jadikan Nabi Muhammad contoh dari segala kehidupan kita, maka kita akan bahagia dari dunia sampai akhirat. Bu, ibu datang ke tempat ini karena dorongan cinta, betul? Karena mahabbah, betul? Nggak apa-apa bu, capek nggak apa-apa, letih nggak apa-apa, lapar nggak apa-apa, haus nggak apa-apa, ngantuk nggak apa-apa. Kenapa? Karena dorongan cinta, dorongan mahabbah. Yang namanya cinta butuh pengorbanan. Setuju? Setuju? Cinta butuh pengorbanan. Kalau tidak mau berkorban, jangan bermain cinta. Setuju? Saya ulangi lagi, cinta butuh pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban, jangan bermain cinta, karena cinta itu butuh pengorbanan. Itu cinta. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, tunjukkan pengorbanan kita. Apa yang sudah kita keluarkan untuk Nabi, hanya duduk di tempat ini berjam-jam, itu adalah bukti faktor kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa letih, nggak apa-apa hujan. Yang penting nanti di akhirat kita bersama baginda Nabi Muhammad. Ini yang saya katakan pengorbanan. Bu, para sahabat Nabi, ashabi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi itu mereka menunjukkan rasa buktinya cinta kepada Nabi dengan pengorbanan. Jangan cuma cinta sama Nabi, cuma bisa ngomong cinta, I love you, gambarnya kia. Bu, cinta itu bukan omongan, cinta itu bukan bualan, cinta itu bukan obrolan, cinta itu butuh bukti. Betul? Betul? Kalau nggak ada bukti, bohong. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kita tidak pernah berselawat, tapi kita nggak pernah hadir di majelis yang mulia ini, kita tidak pernah menyanjung Nabi, dusta. Jadi cinta itu butuh bukti. Ini salah satunya, kita berada di majelisnya Nabi Muhammad. Bu, ini majelis mulia, ini majelis agung. Kenapa majelis ini menjadi mulia? Karena majelisnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Majelis ini menjadi agung, menjadi mulia. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad memberikan kabar gembira kepada kita, siapa orang yang masuk di majelisnya Nabi Muhammad tidaklah keluar kecuali sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Masya Allah. Bu, dosa kita banyak tuh bu, nggak usah dijawab, tahu mudah-mudahan gitu. Udah kelihatan dosa kita dosa kita banyak. Tiap hari kita banyak berbuat maksiat. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur maksiat, dosa, betul? Betul. Saya mau tanya bu, orang yang dosa, maksiat, kalau mati masuk? Ibu diem jawabnya bu. Ibu diem kayaknya bu.
Hah? Bu, orang kalau banyak maksiat, banyak dosa, mati masuk neraka Bu ya. Masya Allah, siap masuk neraka? Nggak usah khawatir, kabar gembira dari Nabi. Ibu datang di tempat ini dari mulai jam 7, jam 8 sampai nanti bubar. Jaminan dari Nabi, siapa orang yang hadir di majelisku, duduk di majelisku, tidaklah dia keluar kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Berkat Habibina Muhammad, berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Bu, kita menjadi umat mulia berkat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya tadi saya katakan, tancapkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Tancapkan di dalam hati sanubari kita. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang patut untuk dicintai, yang patut untuk dihormati kecuali Habibina Muhammad. Habib, kenapa kita harus cinta dengan Nabi Muhammad? Ya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang berkorban untuk kita. Tidak ada seorang Nabi yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Tidak ada seorang Rasul yang lebih istimewa melebihi baginda Nabi Muhammad SAW. Berjuang untuk umatnya, membela untuk umatnya, apapun dilakukan buat keselamatan umatnya. Bayangkan Bu, umatnya model kieu, model begini, tapi dikatakan wa umamuhu khairul umam. Umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Umat yang model seperti ini, yang model seperti ini, yang sholat subuhnya jam 7, benar tak? Baca Quran jarang, betul. Sholat berjamaah jarang, betul. Masuk masjid jarang, betul. Itu dikatakan wakana umamu khairul umam. Umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Bu, kita kalau dibandingkan dengan umat Bani Israel, tahu umat Bani Israel itu umurnya 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun. Ibadah terus sama Allah, tidak pernah maksiat. Bayangkan Pak, yang 800 tahun nggak pernah maksiat, yang 1000 tahun nggak pernah maksiat, yang 60 tahun maksiat terus. Masya Allah, yang umurnya cuma 50 tahun maksiat terus. Bu, Pak, umatnya Nabi Muhammad dikatakan hasadi ummati ma baina sittin wa sab'in. Panennya umatku, artinya umatku umurnya nggak lebih dari 60 sampai 70. Itu umat Nabi Muhammad, Pak. Umat Nabi Muhammad itu umurnya cuma 60 sampai 70. Habib, tetangga saya itu punya umur 80 tahun. Bonus. Bonus itu nggak semua orang dapat, benar enggak? Benar enggak? Namanya juga bonus, benar enggak? Tapi yang jelas umurnya umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Bu, 60 sampai 70 tahun. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan umat Bani Israel yang umurnya ribuan tahun? Mereka selalu ibadah kepada Allah, sedangkan kita selalu maksiat kepada Allah. Bu, umat Nabi Muhammad ini aneh. Umat Nabi Muhammad ini aneh. Bahkan terkadang di tempat yang baik pun masih berani berbuat maksiat. Betul? Betul? Makanya saya paling gahar, paling gak suka kalau di tempat pengajian masih bisa aja cari pacar, saudara. Betul? Betul? Kelewatan amat Bu, umat Nabi Muhammad ini. Tempat majelis taklim, majelis zikir, majelis maulud masih bisa-bisanya cari awewe. Ya Allah. Benar tak Bu? Benar tak Bu? Masih bisa ya Allah cari perempuan pacaran. Hitung-hitung hadir maulud sekaligus cari perempuan. Yang mudah begitu ada enggak? Ada enggak? Mana orangnya coba? Masya Allah Bu ya. Kelewatan banget kita nih Pak. Kelewatan banget. Di tempat seperti ini masih bisa bermaksiat. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah berkecil hati. Nggak usah berkecil hati. Kenapa? Saya adalah umat Nabi Muhammad. Saya adalah pecinta Nabi Muhammad.
Saya adalah pengagum Nabi Muhammad. Cinta kalian, kagum kalian kepada Nabi Muhammad, itu yang menjadikan sebab dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bu, alhamdulillah, syukur sama Allah Bu ya. Ibu jadi umat Nabi Muhammad pernah minta nggak sama Allah? Pernah nggak minta jadi umat Nabi Muhammad? Nggak pernah minta. Tapi alhamdulillah kita diberikan satu anugerah oleh Allah, lahir langsung jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mau tanya Bu, cinta sama Nabi Muhammad? Cinta? Benar? Betul? Cinta betul? Mau berkorban untuk Nabi Muhammad? Mau berjuang untuk Nabi Muhammad? Mau membela ajaran Nabi Muhammad? Jangan cuma ngomong cinta. Iya, kadang-kadang kita cuma bisa ngomong cinta, 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 giliran berkorban, oh enggak. Cinta, cinta, giliran diminta donasi keliling untuk sumbangan maulud aja pura-pura. Bener. Begitu kenceleng jalan pura-pura tidur. Benar tak? Padahal kita tahu ini acara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ngeluarin duit sedikit aja ogah untuk Nabi Muhammad. Bu, pecinta Nabi Muhammad tidak lagi mengindahkan urusan duit. Mereka para sahabat Nabi, mereka berkorban untuk Rasulullah, bukan saja harta, bukan saja kedudukan, bahkan mereka berkorban harta, nyawa mereka berikan untuk Habibillah Muhammad. Ini perjuangan. Jadi kalau yang namanya cinta Bu, nyawa itu kecil. Benar tak? Benar tak? Kalau ada orang mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, harus berani berkorban untuk Nabi Muhammad. Nyawa saya untuk Habibillah Muhammad. Nyawa saya berikan untuk Nabi Muhammad. Hidup mati saya untuk Habibillah Muhammad. Itu hakikat cinta. Kita diajak berjuang sedikit kabur. Demo paling belakang Bu kita Bu. Nggak berani ngambil risiko, benar nggak? Nggak berani risiko, ya Allah. Kadang-kadang kita ini ngaku umat Nabi Muhammad, nanti di akhirat kepingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, betul? Ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad, betul? Tapi waktu di dunia, apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Bu, apa yang sudah kita lakukan? Tanyakan dalam diri kita. Saya sudah berbuat apa? Memberikan kontribusi apa kepada Nabi Muhammad? Hati-hati Bu. Nanti kalau di akhirat kita nggak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, celaka. Karena satu-satunya orang yang bisa menolong kita di akhirat adalah Habibina Muhammad. Jadi kalau kita nanti di akhirat nggak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, beliau mengatakan wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka kalian, hancur kalian kalau kalian nanti di akhirat kalian tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena cuma Nabi Muhammad yang bisa nolong kita. Karena cuma Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad, tanyakan kepada kita punya diri, apa yang sudah kita persembahkan untuk Habibillah Muhammad. Kita ini kadang-kadang diajak sholawat aja males Bu, bener nggak? Sholawatan males. Saya mau tanya, jawab yang jujur Bu, jawab yang jujur. Banyakan mana ngobrol sama sholawatan? Banyakan mana ngerumpi sama sholawatan? Banyakan mana buka HP atau sholawatan? Cinta gombal. Bener tuh Bu. Katanya cinta sama Nabi. Ternyata ngobrolnya lebih banyak daripada sholat. Saya tanya orang ngobrol manfaat gak Bu? Gak ada manfaatnya. Orang ngerumpi manfaat gak Bu? Gak ada manfaatnya. Sholawatan? Sholawatan? Kenapa ditinggalin? Kenapa dia nggak dikerjain? Nabi SAW yang mengatakan aulan nasi bi yaumal qiyamah. Kalau kalian nanti kepingin dekat sama Nabi, duduk sama Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, apa kata Nabi? Akhiru sholatan alaiya, perbanyak membaca sholawat. Katanya mau ketemu Nabi, katanya ingin mendapatkan syafaat dari Nabi.
Giliran sholawat malas. Sholawat malas. Ngobrol, apalagi ibu kalau sudah ngobrol berjam-jam kuat. Bapak-bapak teh main catur 2 jam 3 jam. Coba diajak sholawatan. Mana mulut kalian? Mana mulut kalian untuk bisa memuji Nabi Muhammad? Jangan cuma ngomong cinta sama Nabi Muhammad, ngomong takdim kepada Nabi Muhammad, hormat kepada Nabi Muhammad, mau berjuang untuk Nabi Muhammad, nggak usah yang jauh-jauh, sholawatan aja. Gimana mau berjuang, sholawat aja ogah, sholawat aja jarang. Para sahabat Nabi menjadikan umurnya 24 jam selalu berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Itu namanya cinta. Kalau mau berkorban untuk Nabi Muhammad. Makanya Bu, jadikan majelis maulud seperti ini untuk mengenang kembali daripada jasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah lepaskan sholawat, terutama di bulan Rabiul Awal. Jadikan rumah kalian untuk senandung sholawat kepada Nabi Muhammad. Ajarin anak-anak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad di setiap tempat, di surau, di masjid, di aula. Kumandangkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu nanti akan menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad dengan dasar membaca sholat. Banyak sekali bukti-bukti Bu. Jadi kalau kita ini menunjukkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad, tunjukkan buktinya. Jangan sekedar ngomong cinta tapi nggak ada buktinya. Itu namanya dusta. Ngomong kosong, ngomong cinta. Kita kalau sama manusia cintanya luar biasa, sama dunia cintanya luar biasa. Bu, cinta sama suami pelan ya ujang. Ibu kayaknya ragu amat cinta sama suami teh. Bu, cinta sama suami. Cinta sama suami. Saya tanya suami ya, Bu, Pak, cinta sama istri. Nggak ada yang ngejawab bapaknya. Masya Allah. Kita kadang-kadang kalau cinta sama suami, Beb, cinta saya sama suami sehidup semati. Pret. Buayanya sehidup semati. Wah. Emang kalau suami mati ibu ikut gitu? Ikut? Pak, kalau istri mati suami ikut? Mangga jalannya dulu. Benar ya Bu? Benar. Ibu meninggal, bapak yang ngelirik janda. Betul? Betul. Nggak ada cinta sejati. Bu, cintai suami 10%. Berapa? Pak, cintai istri 5%. Benar tak? Benar tak? Karena nggak ada cinta yang sejati. Cinta yang sejati hanya milik Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta 100%. Semuanya berikan untuk Nabi Muhammad. Bukan buat istri, bukan untuk suami, bukan untuk pangkat dan kedudukan, tapi khusus buat Habibina Muhammad. Ini cinta. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, lihat para sahabat Nabi Bu. Para sahabat Nabi, mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Berkat apa? Berkat cintanya kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi Bu, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kedudukan dari Allah, cintai Nabi Muhammad. Tanda-tandanya bagaimana, Habib? Yang pertama, perbanyak membaca sholat. Yuk, kita pulang dari tempat ini mulai hari ini sampai seterusnya, jadikan lisan kita terus bergetar untuk menyebut nama suci baginda Nabi Muhammad. Bu, kita kalau nyebutin nama Nabi Muhammad, itu keberkahan turun dari langit Bu. Kalau kita nyebutin nama Nabi Muhammad, rahmat Allah turun dari langit Bu. Kenapa? Berkah kita menyebutkan nama suci baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sebutin nama Nabi Muhammad, hakikatnya yang untung adalah kita. Jadi jangan cuma hadir pengajian, duduk pengajian, begitu pulang makan bubar gitu, Pak. Benar? Benar. Kadang-kadang kita hadir pengajian sudah berapa kali Bu? Sudah berapa kali? Sering. Ngaji-ngaji, ngerumpi juga. Ngaji-ngaji, ngomongin orang juga jalan.
Bapak-bapak ngaji ya ngaji, makan uang haram jalan, makan uang riba jalan, berbuat maksiat jalan. Terus apa hikmahnya ngaji? Jadi ngaji ini berubah Bu, berubah. Yang dahulu sholatnya nggak rapi, begitu kita pulang dari pengajian, sholatnya yang rapi, sholatnya yang tepat waktu. Kalau kita cinta kepada Nabi, apapun yang dikerjakan oleh Nabi, ikutin. Siap ikuti Nabi? Siap ikuti Nabi? Betul? Betul? Bu, Nabi itu nggak pernah ninggalin sholat. Setiap kali sholat tepat waktu. Ibu begitu enggak? Begitu enggak? Katanya cinta sama Nabi. Ibu lagi nonton sinetron, ada suara adzan, lanjutin sinetron apa adzan? Ibu-ibu hobinya masya Allah nonton sinetron, Bu ya. Nonton apa Bu? Nonton sinetron. Saya mau tanya Bu, sinetron tuh beneran bohongan Bu? Kok dilihat? Masya Allah, ya Bu ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi tanamkan, ciptakan di dalam diri kita al-mahabbah kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah merupakan modal kita untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad. Bu, jadi sekali lagi cintai daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, guru mulia kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith sudah ada di tengah-tengah kita. Yuk kita sambut kedatangan beliau dengan qasidah, dengan salawat Al-Badr. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah min al-afati wal hikmah. Ilahi sallimil ummah min al-afati wal hikmah wa min amri wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala salawat habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa maulana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa طالبتنا وطالبتنا من يومنا
سلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا حتى إلى يوم الآخرة. Takbir! 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 Sallu ala al-habib. Ahlan wa sahlan, ya hayya marhaban. Silakan duduk dengan tenang. Guru kita sudah ada di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan daripada mutiara-mutiara ilmu. Duduk dengan rapi, duduk dengan tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, simak. Ahlan wa sahlan.